kita. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, kalau kita sudah mendapatkannya kita akan baca bersama-sama. Dan demikianlah firman Tuhan 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini seluruh dunia, teristimewa orang percaya, orang Kristen khususnya, memperingati hari kebangkitan Kristus Tuhan kita. Haleluya. Di dalam firman Tuhan ini mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yesus Kristus mati untuk kepentingan kita, untuk menebus dosa dunia. Maka ketika Kristus mati turun ke lubang maut, Dia memikul setiap dosa dan pelanggaran kita. Maka firman Tuhan mengatakan Dia telah melahirkan kita kembali. Artinya saudara dan saya dilahirkan, disucikan kembali. Kalau bayi baru lahir berarti dia belum mengenal dosa. Dia belum terintimidasi dengan pengaruh dosa. Demikian juga ketika Kristus mati disalibkan, maka dosa juga disalibkan. Dosa ikut dikuburkan, dosa turun ke lubang maut, dibawa dan dipikul oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya saudara dan saya lahir kembali, artinya memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru bersama dengan Tuhan, karena Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Hidup baru, hidup yang berkemenangan, hidup yang tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Kebangkitan Kristus harus menjadi momen kebangkitan di dalam setiap pribadi kita. Kita harus tinggalkan segala kelemahan kita, kemalasan kita, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, supaya kebangkitan Kristus terjadi dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus tidak sia-sia bagi saudara dan saya yang mengatakan percaya kepada Dia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Kristus mati memikul setiap dosa dan pelanggaran kita, dosa juga ikut mati, karena dosa itu dipikul oleh Tuhan kita Yesus Kristus masuk ke dalam maut. Kalau dosa itu sudah mati, artinya jangan pernah lagi membangkitkan dosa dalam hidupmu, karena Kristus sudah menanggungnya. Kristus sudah menguburnya dalam-dalam, supaya saudara dan saya memperoleh kebangkitan di dalam hidup kita. Apa yang saudara inginkan di dalam kebangkitan hidupmu? Mungkin ada kebangkitan rohanimu semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Mungkin kebangkitan ekonomimu yang selama ini terpuruk. Mungkin kebangkitan imanmu yang selama ini engkau bermain-main dengan Tuhan. Tuhan mau ketika kita sudah dilahirkan kembali menjadi baru, saudara juga turut di dalam kebangkitan Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, dosa sudah dikuburkan. Kalau dikuburkan berarti dosa itu
sudah mati. Dosa saudara dan saya sudah mati. Ketika dosa itu sudah mati, saudara adalah menjadi orang-orang yang bebas. Bebas dari intimidasi dosa. Roma 6 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Haleluya. Sebab siapa yang telah mati, kata ia telah bebas dari dosa. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mengandung satu arti bahwa kematian Kristus adalah kematian akan dosa. Dan siapapun juga di antara kita yang menyebut dirinya percaya kepada Kristus juga harus ikut sepenanggungan dengan Kristus, yaitu kematian Kristus harus ada juga di dalam setiap pribadi kita. Bukan berarti kita mati fisik kita, tetapi di sini mengandung sebuah arti bahwa ketika Kristus mati menguburkan dosa kita, kita pun juga harus mati menguburkan dosa kita. Kita harus menyalibkan segala hawa nafsu, dosa kedagingan kita, supaya dosa kita juga terkubur dan tidak pernah bangkit lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kalau kita ikut mengambil bagian di dalam kematian Kristus, bukan berarti kita mati secara fisik, tetapi kita harus turut mematikan dosa dan pelanggaran dalam hidup kita, supaya kita bebas dari dosa. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka Dia bangkit. Dia bangkit supaya saudara dan saya juga bangkit. Jangan dia sudah bangkit tetapi kita masih tenggelam di dalam dosa, kita masih bergumul terlengkung dengan dosa, berarti tidak ada artinya kebangkitan Kristus hari ini. Oleh karena itu, kalau saudara ingin ada kebangkitan Kristus terjadi dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, karena kebangkitan Kristus dapat mengubah hidupmu, maka tadi dikatakan apa di sini? Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Jadi kebangkitan Kristus itu memberikan saudara dan saya suatu hidup yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh pengharapan, hidup yang berkemenangan dan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Tetapi ingat, untuk mendapatkan itu kita harus ikut serta masuk juga di dalam kematian Kristus. Bukankah kematian Kristus itu mengalahkan dosa? Artinya kalau kematian Kristus itu juga menjadi bagian dalam hidup kita, kita juga harus mengalahkan setiap dosa atau hawa nafsu kedagingan dalam hidup kita. Haleluya. Upah dosa adalah maut, atau yang disebut dengan kebinasaan kekal. Tetapi ketika Kristus bangkit, maka maut telah dipatahkan, maut telah dikalahkan, maut tidak berkuasa lagi karena Kristus sudah bangkit. Maut tidak bisa berkuasa lagi atas hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya menerima kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat 55. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Haleluya. Firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu?
Karena Yesus sudah melucuti maut itu. Yesus sudah mematahkan, mengalahkan maut yang seharusnya menjadi bagian saudara dan saya. Tetapi karena Kristus sudah mengalahkannya, maka saudara dan saya juga berhak untuk memperoleh penghidupan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maut tidak dapat membelenggu Tuhan kita Yesus Kristus. Maut tidak dapat menahan Kristus untuk bangkit dari kematiannya. Karena Kristus sudah melucuti maut, sudah mengalahkan maut yang menjadi upah dosa saudara dan saya kalau kita tidak mau percaya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Mungkin ketika Tuhan Yesus masih ada di dalam alam maut, iblis tertawa. Iblis tertahan-tahan karena dia merasa dia mampu mengalahkan Yesus. Tetapi ternyata iblislah yang kalah. Ketika Kristus bangkit, iblis tidak mempunyai kuasa apapun juga terhadap hidup saudara dan saya. Karena dosa kita semuanya sudah dikuburkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kebangkitan Kristus kita juga mau ikut di dalam kebangkitannya juga. Kalau kita sudah mati sepersekutuan dengan kematian Kristus, yaitu mematikan segala nafsu dosa dan pelanggaran kita, maka kita pasti juga dipersatukan Tuhan di dalam kebangkitannya. Roma 6 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Kalau kita sudah menyatu dengan kematian Kristus, artinya kita juga mau sepersekutuan dengan penderitaan Kristus. Apa penderitaannya? Penderitaan Kristus itu kan mengalahkan dosa. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, kita harus mengalahkan setiap dosa yang mengintip di dalam hidup kita. Kalau kita sudah dapat mematikan dosa di dalam diri kita sepersekutuan dengan kematian Kristus, maka firman Tuhan berkata, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya kalau saudara sudah mau mati bersama Kristus, mengalami duka, mengalami air mata ketika kita iri Tuhan, maka saudara juga berhak untuk mendapatkan kebangkitan bersama dengan Dia. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Makan tubuh dan minum darah Kristus yang sering kita lakukan setiap bulan sekali. Tapi bukan itu makna yang sesungguhnya. Ada yang tersirat di dalamnya. Makan tubuh dan minum darah Kristus, artinya tubuh dan darah Kristus itu menyatu di dalam diri kita, menyatu di dalam hidup kita. Saya mau tanya, kalau kita makan dan minum, berarti dia akan menyatu dengan tubuh kita. Demikian juga kalau kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, maka itu akan menyatu di dalam diri kita. Bukan seperti sakramen yang kita lakukan, tetapi ini mengandung satu makna yang luar biasa. Ketika kita mau bersatu, menyatu dengan tubuh dan darah Kristus,
saudara dan saya. Artinya saudara dan saya harus siap. Kita harus siap menerima konsekuensi kita sebagai anak Tuhan. Jadi sudah bagian anak Tuhan. Kalau kita harus menderita atau mengalami persoalan di dalam hidup kita, tapi jangan takut. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya sendirian. Dia akan ada terus menolong setiap kita yang boleh tetap berpegang kepada kebenaran. Ketika tubuh dan darah Kristus yang tercurah buat kepentingan penyelamatan kita menyatu di dalam diri kita, maka firman Tuhan berkata, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Firman Tuhan berkata, dia yang akan membangkitkan kita. Kuncinya maka sekarang kita sepersekutuan dengan penderitaan Kristus. Sangat sakit loh Tuhan Yesus itu ketika mau melakukan penyelamatan bagi saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, saking ngerinya ya apa yang akan dialami sampai dia berdoa kematian, peluhnya menjadi darah. Artinya apa saudara? Penderitaan yang luar biasa dialami oleh Tuhan Yesus. Itu menjadi gambaran bagi saudara dan saya yang harus menanggung setiap konsekuensi kita bila mana kita mau mengasihi Tuhan. Karena upahnya adalah kebangkitan kita. Haleluya. Kita lihat di dalam kitab Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Haleluya. Ketika kita sudah menyatu dalam kematian Tuhan, artinya menyalibkan kedagingan kita, menyalibkan hawa nafsu kita, ya dosa ini kan ngintip kita terus, berusaha untuk menjerat kita terus. Tetapi ketika kita bertahan untuk terus ada di dalam ruang lingkup kebenaran, firman Tuhan berkata, ketika kita mau menyatu dalam kematiannya, maka ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya saudara dan saya tidak akan pernah terpisahkan oleh Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan dan kita ada di dalam Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau itu sudah terjadi dalam hidup saudara dan saya, apapun persoalan yang kita alami, apapun masalah yang kita alami, ketika kita setia kepada Tuhan, ada Tuhan ikut bekerja sama menyelesaikannya. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, aku akan tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam aku. Inilah yang seharusnya menjadi perjuangan kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya sekedar datang beribadah, bukan hanya sekedar datang bergereja, tetapi ada sesuatu proses yang harus kita kerjakan supaya kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sampai saat ini masih banyak orang yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Kenapa? Karena masih banyak orang yang tidak mau bertobat. Mereka menganggap hidup ini ya hanya ketika masih bernafas di dunia ini, sehingga mereka tidak takut berdosa. Karena dianggap kalau sudah mati ya sudah selesai, tidak ada cerita lagi, kisahnya sudah tutup, sudah tamat. Itu pemikiran mereka, sehingga mereka tidak mau berubah, tidak mau tinggalkan dosa mereka. Mereka masih mau hidup terbelenggu dengan dosa. Tetapi saat pagi hari ini, saudara harus tahu, ada sebuah
yang harusnya kita perhatikan di dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Haleluya. Kalau tidak ada kebangkitan di antara orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Artinya ada kebangkitan antara orang mati. Di antara orang mati ada kebangkitan. Jadi kalau orang yang tidak mau percaya masa bodoh, berarti memang mereka ditentukan untuk masuk dalam kebinasaan. Karena mereka tidak mau berubah. Tetapi saudara dan saya harus tahu mengapa ada kebangkitan di antara orang mati. Karena pada saat engkau dibangkitkan dari antara orang mati, itulah engkau dituntut pertanggungjawabanmu oleh Tuhan atas kisah hidupmu di dunia ini, atas apa yang kau lakukan di dalam kehidupan ini. Kita dituntut pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Maka ada kebangkitan dari antara orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, tidak ada lagi yang menuntut saudara dan saya. Tidak ada yang menuntut pertanggungjawaban kita. Tetapi karena ada kebangkitan dari antara orang mati, disitulah saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Pertanggungjawaban itu akan kita lakukan di hadapan Tuhan, bukan sekarang, tetapi ketika engkau dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh karena itu jangan main-main lagi, jangan santai-santai lagi, jangan kita masih mau terbelenggu dengan dosa. Kita harus keluar dari sana. Kita harus tinggalkan dosa kita. Supaya apa? Supaya ketika kita dibangkitkan dari antara orang mati, pertanggungjawaban kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Jadi kekristenan ini bukan hanya sekedar datang ke gereja, bukan hanya sekedar datang beribadah, bukan hanya sekedar memberi kesembahan, tetapi harus ada perubahan di dalam hidupmu. Yang mulai sekarang saudara dan saya harus pikirkan, apa yang akan kupertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Mulailah kerjakan sekarang, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu pasti dituntut Tuhan. Kalau Alkitab saudara di sini sudah mengatakan, berarti itu akan dilakukan oleh Tuhan. Saudara boleh dikasih Tuhan. Kalau orang-orang seberang kita itu sering mengatakan, oh Yesus itu nggak mati ya, diganti ya kan? Ada yang mengatakan begitu ya, Kristus itu nggak mati. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang menemukan sebuah buku sejarah tahun 14, ditulis tahun 14 oleh seorang ahli sejarah. Tahun 14 sampai tahun kurang lebih tahun 50-an. Ini seorang ahli sejarah, orang Romawi. Jadi saudara, jangan dengar yang seperti itu tadi. Ternyata di dalam tulisan sejarah itu benar mengatakan bahwa Kristus, dianggapnya Kristus ini pendiri umat Kristen. Di dalam ahli sejarah itu mengatakan Kristus pendiri agama Kristen itu dihukum dan disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Pas dengan ayat ini,
ayat kita, Alkitab kita. Bukankah Kristus disalibkan pada zaman Pontius Pilatus? Dan itu terjadi. Jadi Alkitab kita ini ternyata ada sejarah yang menulisnya seorang ahli sejarah yang hidup di tahun 1 sampai berikutnya dia tulis. Jadi nama Kristus itu ada ditulis. Tetapi disebut itu Kristus itu pendiri agama Kristen. Tuhan Yesus itu tidak mendirikan, tetapi otomatis pengikutnya itulah disebut Kristen, pengikut Kristus. Benar, disalibkan oleh zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi jangan dengar kalau ada yang berdebat, oleh Kristus itu tidak mati. Jelas ini sejarah. Buktikan melalui sejarah tulisan manusia. Mereka tidak dapat membuktikannya. Tetapi ternyata sejarah ini ada ditulis oleh manusia yang hidup di tahun 1. Luar biasa. Itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan tidak pernah berbohong kepada saudara dan saya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Maka firman Tuhan saat ini mengatakan ada kebangkitan, karena di dalam kebangkitan di antara orang mati itu ada yang kita harus pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mulailah kita berjalan maju ke depan bersama dengan kebangkitan Tuhan, supaya kita tidak pernah jatuh lagi, kita tidak pernah terpuruk lagi kehidupan kita karena kita meninggalkan Tuhan. Kristus sudah bangkit, maka kita pun harus bangkit. Bangkit dari segala keterpurukan kita, bangkit dari segala kemalasan kita, bangkit dari segala kemiskinan kita, supaya kita memperoleh hidup yang penuh pengharapan. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan tidak bangkit, saudara dan saya tidak perlu ada di sini. 1 Korintus 15 ayat ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Haleluya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, yang disebut dengan Minggu Paskah, itu sudah kebangkitan Kristus. Tidak perlu ada gereja, tidak perlu ada pemberitaan Injil, tidak perlu saudara dan saya percaya kepada yang namanya Yesus kalau Yesus tidak dibangkitkan. Tetapi Kristus sudah membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka saudara pun harus memiliki kebangkitan itu. Karena Tuhan bangkit menginginkan hidup saudara penuh dengan damai sejahtera. Saudara, hidup damai sejahtera itu bukan berarti tidak ada tantangan dan persoalan. Ada tantangan dan persoalan, tetapi tetap ada Tuhan yang menyertai setiap perjalanan hidup kita. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Tuhan Yesus menginginkan saudara dan saya hidup di dalam damai sejahtera. Walaupun di dalam dunia ini kita akan mengalami penganiayaan, artinya mengalami penderitaan, mengalami masalah yang harus kita hadapi. Maka firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Kenapa? Karena Kristus sudah mengalahkan dunia. Kalau Tuhan yang kita percayai sudah mengalahkan dunia, saudara dan saya gak perlu takut apapun yang kita hadapi di depan kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Maka firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu.
saja tantangan dan persoalan hidup kita. Tetapi itu jangan membuat kita menjadi lemah. Tapi lihatlah, Kristus sudah bangkit. Penyakit kita sudah disalibkan. Kemiskinan kita sudah disalibkan. Bahkan setiap pelanggaran dan dosa kita juga sudah disalibkan dan turun ke dalam lubang maut. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut. Apapun kesulitan penganiayaan yang kita alami, firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Kita lihat Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Haleluya. Firman Tuhan berkata, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami masalah dan persoalan, belum sampai kita mencucurkan darah seperti yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia harus melakukan penyelamatan bagi saudara dan saya. Tapi kenapa manusia ini banyak sekali saya mengeluh, bersungut-sungut, merasa Tuhan itu tidak adil, merasa Tuhan itu pilih kasih. Padahal nyawanya saya sudah diberikan buat saudara dan saya. Oleh karena itu apapun jadi persoalan pergumulan kita, masalah dalam hidup kita, mari firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Kenapa? Karena Kristus telah mengalahkan dunia. Tuhan kita sudah mengalahkan dunia, mengalahkan maut, mengalahkan setiap dosa dan pelanggaran kita, supaya kita memperoleh hidup, supaya kita juga dibangkitkan seperti apa yang menjadi pengharapannya, memperoleh hidup yang penuh pengharapan yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kita. Aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan dunia. Dunia adalah gambaran tantangan, persoalan, kedagingan kita. Itu adalah dunia. Demikian juga kalau Kristus sudah dapat mengalahkan dunia, saudara dan saya juga harus dapat mengalahkan dunia kita. Dunia kita apa ya? Sehari-hari kita harus dapat menaklukkannya, mampu mengalahkan duniawi kita yang berusaha untuk menyeret kita kembali kepada dosa lama yang seharusnya sudah mati. Iblis berusaha membangkitkan dosa. Makanya saudara harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya bersumber daripada Tuhan. Oleh karena itu perlu adanya ibadah, perlunya bersekutu dengan Tuhan, perlunya berdoa kepada Tuhan supaya ada kekuatan di dalam diri kita untuk dapat mengalahkan dunia kita. Mungkin kita bertanya, mungkin gak kita manusia itu mengalahkan dunia? Ternyata ada ayatnya. Lihat 1 Yohanes 5 ayat ke-5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Haleluya. Ternyata ada orang yang bisa mengalahkan dunia, mengalahkan dunianya, mengalahkan kedagingannya, mengalahkan egonya, mengalahkan segala apapun yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Dan siapa yang dapat mengalahkan dunia? Di sini dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara dan saya dapat mengalahkan dunia kita, mengalahkan keagungan kita, mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan segala masalah persoalan dalam hidup kita. Dan di sini dikatakan,
mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang percaya. Sering saya katakan, mudah berkata percaya. Tapi Tuhan tidak mau yang keluar dari bibir lidahmu mengatakan aku percaya. Tapi Tuhan mau terpraktek dalam hidupmu, membuktikan percayamu kepada Tuhan. Praktek hidupmu untuk mengasihi Tuhan, itu yang perlu. Banyak orang Kristen ketika melihat film Tuhan Yesus nangis ya minta ampun sampai sesemukan. Banyak orang Kristen ketika berdoa, ketika hari Paskah mengatakan Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mati, begitu luar biasa sakitnya Engkau nangis. Dengar, Tuhan tidak ingin melihat air matamu menangisi kematiannya. Tapi Tuhan mau melihat pertobatan. Banyak orang Kristen menangis ketika hari Paskah, ketika kematian Yesus, tetapi tidak pernah bertobat. Apa artinya? Tidak ada gunanya. Tuhan tidak butuh air mata kita, tapi Tuhan butuh pertobatan terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita sudah tahu betapa besarnya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan menjadi orang Kristen yang munafik, yang menangis sampai sesenggukan kalau melihat film Yesus. Itu hanya film loh, tidak sesuai dengan aslinya. Kalau yang sesuai dengan aslinya, firman Tuhan berkata, dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Kalau yang di film itu kan masih berbentuk manusia. Tapi firman Tuhan berkata, buruk rupanya bukan seperti manusia lagi, berarti lebih sakit, lebih mengerikan lagi daripada filmnya. Sedangkan engkau melihat filmnya saja sudah menangis. Tapi sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak ingin melihat air mata. Maka firman Tuhan berkata, hai putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu. Haleluya. Putri Yerusalem itu siapa? Saudara dan saya. Saudara dan saya tidak perlu menangis kalau tidak mau bertobat. Jangan tangisi aku, kata Tuhan Yesus, tapi tangisi dirimu, tangisi dosamu. Oleh karena itu saat siang hari ini, kalau Kristus telah bangkit, keluar dari kematiannya, keluar dari maut, hargai dengan engkau juga ikut sepersekutuan dengan kebangkitannya. Bangkit dari segala kemalasanmu, ketidakpercayaanmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau Kristus sudah mengalahkan dunia, saudara dan saya juga berhak mengalahkan dunia kita. Dan musuh kita yang terakhir, musuh Tuhan yang terakhir, yang dibinasakan itu adalah maut. Gak ada lagi. Kalau maut sudah dikalahkan, gak ada lagi musuh Tuhan. Demikian juga kalau maut sudah kita kalahkan dalam hidup kita, tidak ada lagi musuh kita yang dapat membelenggu hidup kita. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Haleluya. Musuh yang terakhir kita itu adalah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan itu adalah maut. Maut itu akan kembali kepada kita apabila kita masih hidup di dalam dosa, karena upah dosa adalah maut. Untuk mematahkan, untuk membinasakan maut itu hanya dengan satu cara: ikuti kebenaran firman Tuhan, bangkit bersama dengan Tuhan, hidup di dalam persekutuan
persekutuan di dalam kematiannya, dan engkau pasti akan menerima persekutuan di dalam kebangkitan.